Hello everyone, how are you? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan lanjutin untuk membaca elemen udara ya untuk air sign, yaitu Gemini, Libra, dan Aquarius di tahun 2022. Kayak kita sudah memasuki tahun baru ya, Happy New Year untuk semuanya. Dan kita langsung aja mulai yang pertama untuk Gemini. Oke, hello Gemini, kita akan mulai aja langsung. Kita akan lihat peruntungan kamu di tahun 2022 atau apapun ya yang kejadian, mungkin advice untuk kamu Gemini, Sun sign, Moon sign, dan Ascendant untuk tahun 2022. Kita shuffle dulu. Oke, ada Page of Cups. Awal baru untuk sebuah hubungan yang aku lihat. Bisa jadi ini adalah sesuatu yang kamu idam-idamkan. Imajinasi kamu sangat bermain di tahun 2022. Dan kemungkinan ini memang angan-angan yang dulu sering kamu dambakan gitu. Kamu mungkin akan berproses di tahun 2022 bisa. Mungkin menggapai angan-angan itu. Oke, ada death. Transformasi, akan terjadi transformasi di tahun 2022 untuk Gemini. Ada Eight of Pentacles, ada The Magician. Ada Page of Pentacles, The Chariot. Transformasi, perubahan, perpindahan, shifting. Banyak sekali yang terjadi untuk Gemini di tahun 2022. Move on, ini move on bisa move on masalah hati, move on dari masa lalu, ataupun memang relokasi, memang benar-benar pindah ke tempat baru, ke rumah baru, ke tempat kerja baru. Tahun 2022 mungkin ada awalan baru untuk Gemini. Dari segi finansial, dari segi emosional. Banyak pembelajaran juga di tahun 2022. Pembelajaran ini yang aku maksud adalah dari segi mau itu dari segi akademik, dari segi experience juga, bahkan perjalanan hidup gitu. Banyak pembelajaran, banyak hal baru yang kamu temui gitu. Dan di sini mungkin kamu perbaiki fondasi diri. 2022 tuh banyak reorganize lagi. Tahun 2022 mungkin kamu mengevaluasi diri dari tahun ke tahun, melihat flashback kamu gimana, dan mulai menyusun kembali plan-plan selanjutnya dan bahkan persiapan selanjutnya seperti apa gitu. Mungkin kamu orang yang terorganisir juga ya, terbiasa disiplin sama diri. Oh my god, tunggu. Six of Wands. Aku butuh satu kartu lagi baru akan menyudahi. Oke. Ada Five of Swords dan Seven of Cups. Aku akan ambil dua-duanya ya. Dan di bawahnya ada Ten of Wands. Ada burden di sini. Ada beban juga ternyata di sini. Ada konflik. Tapi ini lebih ke akhir tahun sih ya. Di awal tahun mungkin 2022 banyak perubahan, banyak transformasi, moving on, banyak shifting. Mungkin di awal tahun transformasinya lebih ke diri sendiri ya. Dari segi spiritual, dari segi batin, dari segi emosional, itu banyak digodok kayaknya di awal tahun. Dan banyak persiapan di awal tahun, banyak pelajaran baru di awal tahun ya, sehingga pertengahan ke dekat-dekat ke akhir tahun itu peningkatan secara finansial yang aku lihat, perkembangan secara karir mungkin pelan-pelan sih. Dia prosesnya nggak cepat, dia slow gitu prosesnya. Tapi mungkin diawali dengan perpindahan, pindah lokasi tempat kerja mungkin, atau kamu dapat pekerjaan baru yang memungkinkan kamu untuk pindah keluar kota, keluar negeri mungkin gitu. Ada kesempatan keluar negeri mungkin. Yang jelas ini perpindahan gitu. Atau mungkin ada yang punya rumah baru, kamu pindah rumah baru gitu.
Dan semuanya akan berhasil. Apapun kamu planning di 2022 itu bakalan berhasil, bakalan berujung berhasil. Dari segi materi, dari segi pekerjaan, dari segi ide dan gagasan itu akan berhasil. Cuman di sini ada sedikit konflik di akhir tahun dan mungkin akan sedikit terbebani gitu ya. Mungkin secara mimpi kamu yang banyak, mungkin ada beberapa orang yang punya mimpi tuh macam-macam gitu ya, nggak cuma satu tujuan tapi banyak tujuan, pengen ini pengen itu gitu kan. Jadi mungkin di akhir tahun tuh konfliknya karena itu, dan menjadi beban harus memilih salah satu, harus ambil yang mana nih gitu. Atau mungkin berat untuk meninggalkan sesuatu, mungkin tujuan kamu ini, si destiny kamu ini nih terlalu jauh. Ini bisa hubungannya ke relationship juga, mungkin itu adalah hubungan LDR, kayak terlalu berat untuk menjalani gitu. Jadi banyak konflik, banyak keraguan dalam diri, banyak cekcok karena nggak ada yang mau ngalah satu sama lain gitu. Oke, kita lihat untuk nextnya lagi, ada apa untuk lebih lengkapnya. Bisa jadi beban keluarga juga yang kamu pikul selama ini mulai terasa berat. Banyak keinginan keluarga yang kamu pegang sendiri gitu. Mungkin orang tua pengen begini, saudara pengen begitu, kayak kamu tuh megang tanggung jawabnya semua gitu. Oke, ada no place like home. Ada happy. Ada change in the wind dan fork in the road. Dan di bawahnya ada poise. Oke, untuk Gemini, Sun sign, Moon sign, dan Ascendant sign di tahun 2022, baik perubahan yang terjadi ya, afirmasi dari sebelumnya yang ku bilang, perlunya adaptasi, banyak hal baru yang perlu kamu adaptasi gitu. Dan no place like home, mungkin aku lebih mengarah ke perpindahan tempat. Yang tadi aku bilang shifting, pindah tempat baru. Mungkin kamu bakal sering pindah-pindah di tahun 2022, atau mungkin yang biasanya nggak pernah jauh dari rumah harus jauh dari rumah gitu. Ada fork in the road juga di sini. Mungkin kamu akan menemui banyak pilihan di tahun 2022 yang mungkin membingungkan kamu, harus menentukan arah dan tujuan kamu. Sebenarnya jalannya sama-sama baik, tapi at the end kamu sendiri yang harus memutuskan gitu mau kemana. Dan mungkin tahun-tahun yang membingungkan juga mungkin untuk romance ya, untuk relationship yang mungkin sering cekcok, mungkin apakah akan diteruskan atau tidak, atau mungkin yang LDR, mungkin kamunya terlalu overthinking jadi kayak bingung sendiri gitu. Tapi di sini advice-nya kamu nikmatin aja, kamu jalanin aja. Ada poise di sini, semuanya akan indah pada waktunya. Ya, very cliche, itu kata-kata yang sering banget diucapin. Tapi di sini advice-nya untuk kamu di 2022 ya gitu. Jangan terlalu overthinking, nikmatin aja, jalanin aja. At the end bakalan happy ending kok. Ya, di sini ada happy dan poise. Semua yang kamu lakukan di 2022, pilihan yang kamu ambil di 2022 itu semua untuk kebahagiaan kamu gitu. Dan memang perlu adanya perubahan sih buat kamu. Jadi di 2022 waktunya kamu keluar dari zona nyaman kamu, waktunya step ahead gitu, mengambil keputusan. Oke, kita lihat dari Lenormand ada apa lagi untuk Gemini. Sebenarnya adanya konflik pun itu sebenarnya nggak mengganggu ya, nggak terlalu banyak mengganggu kok di 2022. Itu konflik yang biasa terjadi di sebuah hubungan, atau mungkin di sebuah pertemanan atau pekerjaan gitu, yang sebenarnya bisa diselesaikan jika salah satunya ada yang mau ngalah. Karena di sini sih lebih ke argumen yang sama-sama nggak mau ngalah gitu ya. So ya itu pasti bisa diakhiri kalau ada satu yang ngalah. Jadi kalau di sini karena Gemini yang dapat pesannya ini, berarti kamu bisa memikirkan nanti solusinya bagaimana. Rider, adventuring, banyak petualangan baru tahun 2022. Bisa jadi hal-hal baru ini untuk para single, mungkin 2022 kamu bakal ketemu orang yang benar-benar baru, benar-benar membawa kamu ke dunia yang baru yang belum pernah kamu
jumpai sebelumnya seperti itu ya. Oke, nextnya ada lady. Oh, nextnya ada ship, perpindahan lagi, banyak banget perpindahan dan perubahan di sini. Moving on, bisa moving on dari masa lalu juga ya, seperti yang aku bilang di awal. Kayak move on dari masa lalu, move on dari sakit di masa lalu. Oke, ada lady di sini, mungkin orang yang berperan penting di tahun 2022 di sini adalah sosok perempuan, mungkin itu orang ibu atau orang ini punya sifat keibuan, punya sifat yang nurturing, mengayomi gitu ya, bisa menjadi pendengar yang baik, mungkin even bukan gender perempuan, mungkin bisa laki-laki tapi yang sifatnya mengayomi, yang punya kasih sayang, punya sifat mendengarkan gitu. Oke, itu aja untuk Gemini di tahun 2022. Semoga masuk ya pesannya, semoga dapet advice-nya. Dan ini general reading, kemungkinan nggak semua resonate. Jadi ambil pesan-pesan positifnya aja, yang negatif nggak usah didengerin, abaikan saja ya. So kita amin yang baik-baik aja. That's all for today's reading. I'll see you on the next reading. Bye-bye. Oke, kita move on ke Libra. Akan ada apa untuk Libra di tahun 2022 ya, Sun sign, Moon sign, dan Ascendant. Untuk Libra, peruntungan apa yang akan ada untuk Libra? Oke. Oh, ada Two of Wands dan Ten of Pentacles. Wow. Libra. Oke. Ada The Tower di sini. Aku akan ambil ini dan ini. Ada Ace of Pentacles, ada Ten of Pentacles, tapi ada Tower dan Ace of Pentacles. Wow. Oke. Ada Temperance, ada The Emperor, Three of Swords, dan Five of Pentacles. Oh my god. Di bawahnya ada Five of Cups. Wow. Libra, tahun 2022 tahun untuk rebuild yourself, keluarga, pasangan, ataupun circle kalian. Itu waktunya untuk membangun kembali, menghilangkan yang buruk dan mengganti dengan yang baik kayak gitu ya. Oke, kalian bisa terjemahin sendiri dengan bahasa kalian ya. Kalau yang kulihat di awal tahun ini ada hubungannya dengan keluarga yang kurang rukun bisa dibilang, dan di sini adalah tugas kamu Libra untuk bisa dibilang kamu berperan penting di situ, di keluarga kamu, untuk kerukunan keluarga kamu gitu. Kamu berperan penting di situ, dan kamu yang harus mengambil step itu untuk supaya keluarga kamu menjadi utuh lagi gitu. Atau ini bisa jadi sebuah pertemanan atau relationship ya, sama pacar mungkin, atau sama tunangan kayak gitu ya. Ada kemungkinan ada hubungan toksik juga yang harus diselesaikan di sini ya. Mungkin kamu udah tahu sebenarnya di toksik dari awal, tapi kamu masih mau ngejalanin. Di 2022 kamu akan merasa tertampar lagi dan harus memutuskan, harus mengambil keputusan. Meskipun sakit, tapi kamu harus mengambil keputusan yang baru gitu. Kamu harus berani. Oke? Itu penyebabnya mungkin karena kamu di awal agak keras kepala. Sebelumnya mungkin ya, dulu kenapa kekeh, mungkin udah ada yang bilangin ke kamu kalau dia begini begitu, atau udah ada orang rumah mungkin, keluarga mungkin udah ngasih tahu, tapi kamu denial karena ya mungkin ada emosi di dalamnya kan, kamu lebih mengutamakan emosi kamu, perasaan kamu gitu. Tapi di 2022 semuanya akan bisa dibilang kembali dibalancekan oleh semesta, jadi akan lihat semuanya di 2022. Truth to be told, oke, aku bisa ngomong itu. Dan mungkin ini warning untuk Libra, persiapkan dana darurat, karena kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana ya. Tapi di sini yang terlihat di kartu,
di akhir tahun mungkin akan sedikit bermasalah dengan keuangan ya, jadi mungkin bisa disiapkan dari sekarang atau hemat-hemat lah, kalau emang nggak perlu banget nggak usah keluar duit gitu. Dan beberapa dari kalian juga mungkin sudah dalam jalur menuju tujuan kalian gitu. Beberapa memang sudah ada dalam jalur yang benar menuju mimpi-mimpi kalian, menuju cita-cita kalian gitu ya. Beberapa sudah gitu, ada yang baru mulai mungkin di 2022, gerbang yang selama ini tertutup akan terbuka. Mungkin itu gerbang materi, mungkin itu gerbang karir ya. Ada new beginning di tahun 2022. Dan ini permulaan yang sangat bagus ya. Oke, kita lihat nextnya. Wow, banyak juga. Oke, ada to the sea, ada round and round, ada deep knowing, lalu di bawahnya ada orphan. Oh my god. Oke, untuk Libra, sepertinya kurang beruntung di tahun 2022 untuk masalah hati ya. Karena kamu akan merasa sendirian di tahun 2022, atau mungkin merasa kehilangan. Itu yang aku lihat dari kartu-kartu ini. Tapi sebenarnya ini kehilangan yang justru baik untuk kamu sebenarnya gitu. Jadi jangan stay di rasa sakit itu, jangan muter-muter di rasa sakit itu ya. Kamu harus bangkit nanti. Kalau misalnya ini benar-benar terjadi, kamu harus tahu bahwa semesta menginginkan yang terbaik untuk kamu gitu. Semesta akan melerai yang buruk-buruk dari hidup kamu gitu. Semesta akan mendekatkan kamu pada yang baik. Jika memang orang ini bukan orang yang tepat, semesta akan mendepaknya meskipun kamu berusaha untuk bertahan gitu ya. Kita lihat nextnya. Lama-lama kamu akan tahu kok alasannya kenapa gitu. Mungkin ini yang aku bilang di awal, truth to be told, mungkin rahasia-rahasia yang belum terungkap selama ini di 2022 akan terungkap tanpa kamu sadari, tanpa kamu minta, itu akan terbuka sendiri. Oke, Lilies, ya kamu harus beradaptasi dengan perasaan dan emosi itu ya. Harus beradaptasi dengan perasaan yang baru, dengan perasaan kehilangan itu jangan lama-lama gitu, harus cepat kembali gitu. Oke, ada 4 di sini, ada anchor, ada cross, dan ada heart. Semua itu terjadi untuk kebaikan kamu ya. Di bawahnya ada the moon. Jangan pernah merasa sendiri karena mungkin ini termasuk circle pertemanan atau pekerjaan juga ya. 2022 mungkin kamu akan dijauhkan oleh orang-orang yang sebenarnya nggak cocok, nggak sefrekuensi sama kamu ya. Jadi semesta itu kayak melakukan seleksinya buat kamu gitu. Meskipun kamu udah baik sama orang, meskipun kamu ngerasa mungkin nggak kenapa-kenapa sama ini orang, tapi kalau Tuhan mengatakan orang ini tidak baik buat kamu, maka Tuhan akan menariknya. Banyak yang terjadi 2022 itu masalah hati sih, masalah relationship ya untuk Libra. Untuk yang lainnya mungkin nggak terlalu bermasalah. Mungkin advice-nya lebih banyak untuk relationship dan friendship, mungkin untuk lingkungan circle kamu, circle pertemanan kamu gitu ya. Dan bahkan circle keluarga, mungkin yang ada yang keluarga yang toksik, mungkin anggota keluarga yang toksik mungkin akan kelihatan di 2022 dan memang sudah waktunya kamu untuk speak up. Oke. Kayaknya itu aja ya untuk Libra. Aku nggak banyak lihat untuk Libra sih, lebih banyak jatuh bangunnya untuk Libra di tahun 2022. Cuman kita selalu akan mendoakan yang terbaik ya untuk Libra supaya bisa melewati ini semua dengan pikiran yang jernih, pikiran yang tenang, dan jangan sendirian ya, jangan pernah sendirian. Mungkin kamu kalau perlu datang ke profesional kayak psikolog gitu supaya bisa mendengarkan curahan hati kamu, atau at least orang yang benar-benar bisa stay untuk mendengarkan cerita kamu gitu. Oke, kamu butuh orang di tahun 2022 yang bisa berada di dekat kamu, yang bisa kamu percaya gitu. Oke? Ya, that's all untuk Libra. Semoga pesannya nyampe, ambil pesan-pesan positifnya dan abaikan aja yang negatif ya. Pakai yang negatif-negatif ini buat warning aja supaya nggak kejadian nanti. Dan ini adalah general reading, kemungkinan tidak semua resonate ya dengan readingan ini. So, that's all for the reading and I'll see you on the next video. Bye-bye. Oke, kita moving on ke Aquarius. Kita lihat Aquarius, Sun sign, Moon sign, dan Ascendant di tahun 2022 akan seperti apa.
Kalian bisa cek di natal chart ya untuk tahu sun sign, moon sign, dan ascendant kalian. Aquarius akan ada peruntungan apa di tahun 2022? Oke, ada Knight of Wands. Aku melihat peningkatan yang sangat pesat. Oh, ada Six of Wands. Oke. Awal tahun yang sangat bagus. Ada Two of Pentacles dan Knight of Cups. Wow. Aku sudah melihat ada Five of Wands di sini, Ace of Wands, Queen of Swords. Oke, ada Page of Swords, dan di bawahnya ada Temperance. Oke, untuk Aquarius di tahun 2022, awal tahun yang sangat menjanjikan, ada peningkatan yang sangat pesat. Mungkin ini dari segi karir ataupun asmara. Kalau untuk karir kayaknya ada kenaikan gaji atau promosi, kenaikan jabatan seperti itu. Atau mungkin hanya progres yang sangat cepat dengan apapun yang kalian lakukan nanti di tahun 2022 atau yang sedang kamu lakukan dari tahun lalu, tahun sebelumnya, itu akan mengalami progres yang sangat cepat, mendapatkan hasil yang sangat baik, dan mungkin kamu nggak nyangka bakalan dapet ini, dan kamu akan bakal jadi sibuk dari hasil kerjamu selama ini di tahun 2022 awal tahun. Kamu akan jadi sibuk, mungkin jadi multitasking, banyak hal yang harus kamu kerjakan gitu ya. Which is ini sangat menyenangkan karena aku mendapatkan vibe yang sangat positif di sini. Kamu pun seneng ngejalaninnya karena keinginan kamu tercapai gitu ya, berhasil gitu, dan sibuknya kamu pun itu, I will say itu produktif ya, sibuk yang produktif, bukan sibuk yang ya namanya kerja pasti ada capeknya, tapi capeknya tuh yang menyenangkan gitu. Kamu seneng ngerjainnya. Ada Knight of Cups di sini, ini juga perkembangan untuk asmara kalian mungkin yang selama ini pacaran udah lama, mungkin belum tahu arahnya mau kemana. Mungkin 2022 ini mulai ada omongan serius tentang itu, atau bahkan buat yang single mungkin akan ada sosok baru di tahun 2022 mungkin yang pengen deket sama kalian. Aku belum lihat sampai jadian atau gimana sih, tapi ada sosok baru yang akan datang untuk kalian yang ingin dekat, ingin kenal kalian gitu. Tapi di sini ada Five of Wands, aku bisa lihat ini keraguan dalam diri kalian, bisa dilihat seperti konflik batin. Ini sebenarnya hanya antara kamu dan dirimu sih. Bisa jadi dengan asmaranya, dengan mungkin kamu dapat pernyataan untuk lanjut lebih serius tapi kamunya ragu, mungkin lebih ke situ ya. Atau mungkin ada orang yang mendekati tapi kamunya juga masih ragu untuk menyambut mereka yang datang gitu ya. Tapi itu akan terjawab dalam waktu yang sesegera mungkin sih, karena masih dalam tahun 2022 kamu sudah bisa memutuskan, kamu sudah bisa membuka pikiran kamu, menghilangkan keraguan dalam diri kamu, konflik batin itu, meredamnya sampai dapat jawaban yang benar-benar kamu inginkan, benar-benar membahagiakan kamu dan orang di sekitar kamu gitu. Even di sini ada yang memilih untuk sendiri juga sih, tapi karena memang kamu orangnya tough, kamu orangnya mandiri, kamu tahu apa yang kamu mau. Kalau ada yang ngedeketin yang mungkin kamu rasa kurang, ya udah gitu, kamu nggak mau coba-coba gitu, karena kamu tahu hasilnya bakal gimana. Jadi ya udah, mending sendiri aja dulu gitu. Tapi beberapa juga memilih menjalani dengan caranya masing-masing gitu ya. Dan Page of Swords di sini ada pemikiran baru yang aku lihat, ada mindset baru yang aku lihat di tahun 2022. Mungkin kamu melihat sesuatu dari perspektif lain kayak gitu. Dan adanya Temperance di sini, Temperance dan Two of Pentacles juga ngasih lihat ke aku tuh kayak kamu orangnya bakal lebih fair, bakal lebih balance di tahun 2022 gitu. Oke, kita lihat nextnya. Aku melihat kamu tipe orang yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya. Ada tuh the sea di sini, orang yang well prepared bisa dibilang. Oke. Di bawahnya ada TikTok ya.
Ada soulmates dan ada flexible. Oh my god. Berjalan dengan waktu. Mungkin selama ini kamu sudah menunggu, kamu sudah berserah terhadap waktu, dan mungkin 2022 ini adalah jawaban dari segala yang kamu tunggu. Ya, dari awal aja sudah kita lihat itu banyak progres yang cepat, banyak keberhasilan yang akan kamu raih di 2022. Ada soulmate juga di sini, mungkin bakal ada yang mengarah ke lebih serius, mungkin ada yang mau menikah juga di tahun 2022 untuk Aquarius. Ada flexible into the sea, mungkin ada yang bakalan pindah lokasi kerja atau bakalan pindah ke luar kota mungkin. Di sini sih lebih ditekankan bahwa waktu yang akan menjawab kalian semua, keinginan kalian atau perasaan kalian, ya waktu yang akan memberi jawaban pada kalian. Jadi tunggu aja, nantikan saja jawabannya. Dan buat kalian yang mungkin selama ini sudah menunggu, di tahun 2022 kamu akan mendapatkan hasilnya. Oke, kita lihat nextnya. Mungkin di sini juga Aquarius tipe orang yang sangat penyayang, apalagi terhadap pasangannya ya. Oh, ada bucket. Aku melihat wedding lagi nih. Ya, aku melihat perayaan, bisa jadi selebrasi untuk kemajuan karir, peningkatan salary maybe ya. Oke, ada book dan ada dog. Wow, membuka lembaran baru di tahun 2022 ya. Ada encore. Mungkin tahun 2022 ini banyak orang yang bakal memilih settle. Ada keadaan yang menggiring kalian untuk settle juga. Mau dari segi asmara, kalian memilih untuk menikah, atau dari segi mindset yang mungkin dulunya sukanya main-main, nanti di 2022 mungkin kamu bakalan lebih aware sama diri sendiri dan memikirkan yang dulu-dulu tuh kayaknya nggak penting lagi gitu. Jadi lebih ngurus diri sendiri. Kalau dulu main-main, sekarang nggak mau main-main lagi, mau yang serius aja, mau biasa-biasa aja kayak gitu. Yang mungkin dulu suka ngomong ceplas-ceplos dan belak-belakan, mungkin 2022 mungkin agak ngerem ngomongnya, memikirkan orang lain juga gitu, atau mungkin lebih ke diri sendiri, mungkin lebih perhatian sama diri sendiri, jangan menyakiti diri sendiri kayak gitu ya. Oke, kayaknya itu aja ya untuk Aquarius di tahun 2022. Semoga sampai pesannya, ambil pesan-pesan positifnya, dan buang aja yang negatif ya, abaikan saja. Dan karena ini ada general reading, kemungkinan tidak semua resonate dengan readingan ini. So, please be wise, ambil yang positif saja. Kita ambil aja yang baik-baik ya pastinya. And that's all for the readings today. I'll see you on the next video. Bye-bye.